Halo semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan integrasi sosial dan mengenai KKB. Kelompok kami yaitu terdiri dari Nicholas Putra, Hasil Jovian, Brian Christian, Gede Ivan, Jonathan Edgarian, dan Ashley Melbourne. Oke, yang pertama ini adalah latar belakang dari pemberontakan KKB. KKB ini muncul menentang pemerintahan yang sah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1965, tepatnya di kota Manokwari. Tujuan KKB adalah mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari NKRI. KKB ini bermula sebelum reformasi. Pada saat itu, KKB merasa bahwa mereka bukanlah bagian dari NKRI maupun negara-negara Asia lainnya. Organisasi Papua hanya merupakan hasil perjanjian yang dilakukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda menyerahkan wilayah jajahannya kepada Indonesia. Berbeda pada masa Orde Baru, latar belakang KKB pada era reformasi ini dikarenakan konflik atau pertikaian yang sering terjadi di Papua serta pelanggaran HAM yang seperti diungkapkan Lambert Pekikir. Sehingga untuk menangani ini semua, NKRI harus melepaskan Papua. Dan yang kedua, yaitu tujuan KKB. Menteri Pertahanan RI di Kabinet Kerja, Ria Mizar Triakudu, usai menghadiri ceramah bela negara di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jumat 15 Maret 2019, pernah mengungkapkan tujuan KKB Papua. Menurutnya, KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, menurutnya kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. KKB sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara. Tegas Mehanam pada saat itu, sampai saat ini KKB Papua sulit diberantas karena mereka berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan KKB Papua adalah melakukan penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah di Papua. Upaya penyelesaian KKB, penegakan hukum. BK meminta agar pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Menurutnya, penegakan hukum ini tidak hanya berlaku bagi KKB, melainkan juga kepada aparat TNI Polri yang terbukti bersalah. Yang kedua, pendekatan kolaboratif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo memberikan saran agar penyelesaian konflik di Papua diselesaikan dengan cara pendekatan kolaboratif. Yang ketiga, hilangkan tindakan rasialisme. Catatan dalam upaya penyelesaian konflik di Papua juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota Komisi DPR Bobi Adityo Rizaldi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua. Selanjutnya ada strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi, Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, budaya. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang budaya. Pertama, berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Misalnya, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakan untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. Ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, adalah politik. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang politik dapat dibagi menjadi pendekatan ke dalam dan keluar. Pertama, pendekatan ke dalam. Membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka demokrasi yang menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. Kedua, pendekatan keluar. Menyusun strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri, serta membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Ketiga, ada pertahanan. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan diantaranya yaitu
Pertama, memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kedua, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut dan pantai, intelijen, dan bela negara. Ketiga, menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Keempat, merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Arti integrasi dan reintegrasi. Integrasi, pengertian integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sosial. Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Mengapa pemberontakan KKB di Papua menjadi konflik berkepanjangan? Karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI. Maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Menurut catatan, KKB kerap beraksi di wilayah pegunungan di Papua. Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yahukimo, Nduga, dan Intan Jaya. Yang berikutnya, apa yang mendorong kelompok sipil dan bersenjata di Papua melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RI? Karena KKB ingin melepaskan diri dari NKRI, sehingga kelompok tersebut sudah sedikit bisa disebut sebagai gerakan separatis. Mengapa pemberontakan KKB? Bagaimana Gereja Katolik menyikapi pemberontakan KKB? Gereja Katolik menyikapi dengan mendukung warga sipil Papua yang tidak bersangkutan dengan KKB agar bersama-sama bangkit jika terjadi serangan, serta berdoa agar para anggota KKB dibuka hati dan pemikirannya bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Gereja bersama-sama berpangku tangan dengan masyarakat Papua tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya. Upaya pemerintah RI untuk mencari penyelesaian pemberontakan KKB. Penetapan status KKB di Papua yang awalnya dianggap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dalam bab 1 buku kedua KUHP kemudian diubah menjadi teroris sehingga instrumen yang akan diterapkan bukan lagi KUHP melainkan UU 15/2003 dan perubahannya. Penanggulangan KKB di Papua melibatkan Polri, TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.